Om Swastiastu. Selamat pagi, siang, ataupun malam. Yang terhormat Ibu Arimetriana SPD MPD selaku pembimbing 1. Yang terhormat Bapak Rudi Irwansyah SPD MPD selaku pembimbing 2. Dan yang terhormat Bapak Raiswene SPD MPD selaku penelaah. Saya Komang Denny Gunawan, NIM 1517011088, Prodi Pendidikan Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha, akan mempresentasikan hasil dari skripsi saya yang berjudul Persepsi Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Singaraja terhadap Pembelajaran Daring. Untuk mengefisienkan waktu, yang pertama saya bahas yaitu tentang latar belakang penelitian. Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi peserta didik supaya mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungannya, dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkannya untuk berfungsi secara baik dalam kehidupan masyarakat. Watra tahun 2009. Pendidikan yang diberikan kepada peserta didik akan mampu mengembangkan kemampuannya yang ada di dalam dirinya, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi di lingkungan sekelilingnya. Pendidikan di Indonesia saat ini mengalami perubahan sistem yang sebelumnya berlangsung secara tatap muka di sekolah. Kini sistem belajar mengajar dilakukan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada. Hal ini disebabkan karena adanya virus corona. Virus corona menurut Hasan dan kawan-kawan tahun 2020 merupakan benda asing bagi tubuh kita. Setelah virus terhirup, kekebalan tubuhlah yang menentukan nasib virus tersebut. Virus corona memaksa pemerintah Indonesia mengubah sistem belajar mengajar yang sebelumnya dilaksanakan di sekolah agar dilakukan di rumah saja. Pembelajaran daring merupakan salah satu solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Pembelajaran daring perlu diterapkan terhadap siswa karena situasi saat ini tidak memungkinkan siswa untuk belajar di sekolah. Namun siswa harus tetap mendapat pembelajaran dari pihak sekolah. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang berlangsung di dalam jaringan, di mana pengajar dan yang diajar tidak bertatap muka secara langsung. Pohon tahun 2020. Siswa perlu beradaptasi dengan metode pembelajaran yang baru, yaitu pembelajaran daring, karena siswa sebagai subjek belajar, sehingga perlu dilakukan penggalian informasi terhadap persepsi siswa tentang pembelajaran daring. Persepsi siswa terhadap pembelajaran daring perlu digali lebih mendalam. Dengan menggali persepsi siswa terhadap pembelajaran daring diharapkan menjadi masukan untuk guru maupun sekolah dalam mengevaluasi sistem pembelajaran. Menurut Asrori tahun 2020 menyatakan persepsi merupakan proses kognitif yang dialami setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Wawancara yang dilakukan kepada salah satu guru pengajar ilmu pengetahuan sosial di SMP Negeri 3 Singaraja memberikan informasi sebagai berikut. Jumlah keseluruhan siswa SMP Negeri 3 Singaraja sebanyak 1067 siswa. Jumlah siswa kelas 7 sebanyak 373, kelas 8 sebanyak 361 siswa, dan kelas 9 sebanyak 333 siswa. Adapun informasi lain yang diperoleh dari guru dan siswa. Terdapat kendala yang dihadapi oleh siswa dalam mengikuti pembelajaran daring. Antara lain, yang pertama, masih ada beberapa siswa yang belum memiliki media untuk pembelajaran daring, contohnya HP. Yang kedua, koneksi internet pada tempat tinggal siswa tidak stabil sehingga menyebabkan siswa tidak dapat mengikuti pembelajaran daring dengan baik. Yang ketiga, kurangnya pemahaman siswa dalam mengikuti pembelajaran daring. Yang keempat, kesadaran diri siswa masih kurang dalam pembelajaran daring sehingga terkadang lebih memilih untuk menghabiskan waktu bermain gadget dibandingkan memahami proses belajar mengajar secara daring. Kelima, asumsi masyarakat terhadap pembelajaran daring identik dengan hal-hal yang berbau negatif. Keenam, persepsi siswa terhadap pembelajaran daring belum diketahui secara mendalam. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul Persepsi Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Singaraja terhadap Pembelajaran Daring. Selanjutnya, ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun masalah yang perlu penulis identifikasi yaitu sebagai berikut. 1. Masih terdapat beberapa siswa belum
memiliki alat atau perlengkapan dalam pembelajaran daring. Yang kedua, koneksi internet pada tempat tinggal siswa tidak stabil sehingga menyebabkan siswa tidak dapat mengikuti pembelajaran daring dengan baik. Yang ketiga, kurangnya pemahaman siswa dalam mengikuti pembelajaran daring. Yang keempat, siswa terkadang lebih memilih untuk menghabiskan waktu untuk bermain gadget dibandingkan untuk memahami proses pembelajaran daring. Dan yang kelima, asumsi masyarakat terhadap pembelajaran daring identik dengan hal-hal yang berbau negatif. Dan yang keenam, persepsi siswa terhadap pembelajaran daring belum diketahui secara mendalam. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini, permasalahan yang difokuskan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui persepsi siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Singaraja terhadap pembelajaran daring, serta kendala-kendala apa saja yang ditemui siswa dalam pembelajaran daring. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama, bagaimana persepsi siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Singaraja terhadap pembelajaran daring. Yang kedua, kendala-kendala apa saja yang ditemui siswa dalam pembelajaran daring. Adapun tujuan penelitian, yang pertama, persepsi siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Singaraja terhadap pembelajaran daring. Dan yang kedua, kendala-kendala yang ditemui siswa dalam pembelajaran daring. Adapun manfaat penelitian ini yaitu ada dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Selanjutnya, kajian teori. Adapun pengertian persepsi menurut Asrori tahun 2020, persepsi adalah proses kognitif yang dialami setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Persepsi merupakan kontrak yang dibangun dari informasi, stimulus, harapan, dan kesimpulan sementara. Menurut Dinar dan Susatyo tahun 2018. Selanjutnya menurut Walgito tahun 2004, persepsi merupakan proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap rangsangan yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang integrate dalam diri individu yang bersangkutan. Selanjutnya ada proses terjadinya persepsi. Proses terjadinya persepsi menurut Walgito tahun 2003 yaitu suatu objek atau sasaran menimbulkan stimulus. Selanjutnya stimulus tersebut ditangkap oleh alat indera. Stimulus suatu objek yang diterima oleh alat indera kemudian disalurkan ke otak melalui syaraf sensorik. Selanjutnya otak memproses stimulus sehingga individu menyadari objek yang diterima oleh alat indera. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi ada tiga, yaitu tiga faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Walgito tahun 2002. Yang pertama, objek yang dipersepsikan. Yang kedua, alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf. Dan yang ketiga, perhatian. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pembelajaran. Adapun pengertian pembelajaran menurut para ahli, yang pertama Rusman tahun 2016. Pembelajaran merupakan suatu proses yang kompleks karena dalam kegiatan pembelajaran senantiasa mengintegrasikan berbagai komponen dan kegiatan, yaitu siswa dengan lingkungan belajar untuk diperoleh perubahan perilaku sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Selanjutnya ada Hanafi tahun 2018, adalah upaya dalam memberikan rangsangan, bimbingan, pengarahan, dan dorongan kepada anak didik agar terjadi proses belajar. Selanjutnya pengertian pembelajaran menurut Octavia tahun 2020, pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Komponen tersebut meliputi tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Selanjutnya adapun pengertian pembelajaran daring menurut Pohan, pembelajaran yang berlangsung di dalam jaringan di mana pengajar dan yang diajar tidak bertatap muka secara langsung. Selanjutnya, pembelajaran daring menurut Yuliani
merupakan sistem pembelajaran berbasis komputer yang memanfaatkan teknologi internet atau teknologi informulirasi. Selanjutnya ada Sanjaya. Pembelajaran daring adalah metode pembelajaran jarak jauh yang memungkinkan siswa dan guru melakukan tatap muka dan berkomunikasi melalui video conference. Selanjutnya ada manfaat pembelajaran daring. Adapun manfaat dari pembelajaran daring menurut Medawati dan kawan-kawan. Pertama, manfaat pembelajaran daring dapat membangun komunikasi dan diskusi yang sangat efisien antara guru dengan murid. Kedua, siswa saling berinteraksi dan berdiskusi antara siswa yang satu dengan yang lainnya tanpa melalui guru. Ketiga, dapat memudahkan interaksi antara guru, siswa dengan orang tua. Keempat, sarana yang tepat untuk ujian maupun kuis. Yang kelima, guru dapat dengan mudah memberikan materi kepada siswa berupa gambar, video. Selain itu, siswa dapat mengunduh bahan ajar tersebut. Keenam, dapat memudahkan guru membuat soal di mana saja dan kapan saja tanpa batasan waktu. Selanjutnya ada kendala pembelajaran daring. Menurut Syah tahun 2020, terdapat 4 kendala yang dihadapi oleh dunia pendidikan di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, penguasaan internet yang terbatas guru. Yang kedua, kurang memadainya sarana dan prasarana. Yang ketiga, terbatasnya akses internet. Dan yang keempat, tidak siap dana pada kondisi darurat. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Persepsi merupakan suatu sudut pandang seseorang mengenai suatu peristiwa, fenomena, harapan yang ada di sekitarnya melalui suatu rangsangan yang diterima oleh panca indera manusia secara sadar dan dimengerti oleh setiap individu. Proses pembelajaran yang dilakukan secara daring akan menimbulkan beberapa persepsi kepada siswa. Proses pembelajaran yang biasanya dilakukan di kelas kini hanya dilakukan secara daring. Dengan hal ini, banyak siswa yang memiliki persepsi berbeda-beda dengan adanya pembelajaran daring saat ini. Persepsi siswa akan berarti karena akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk proses pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Hal tersebut menjadi perhatian peneliti untuk melakukan penelitian berupa skripsi yang berjudul Persepsi Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Singaraja terhadap pembelajaran daring. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif tentang persepsi siswa terhadap pembelajaran daring di SMP Negeri 3 Singaraja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi siswa terhadap pembelajaran daring. Menurut Sukma Dinata, tahun 2012 mengemukakan bahwa penelitian deskriptif ditujukan untuk bisa mendeskriptifkan fenomena-fenomena yang ada, baik yang bersifat alamiah maupun rekayasa. Selanjutnya, tepat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 3 Singaraja. Waktu pengambilan data dilakukan pada bulan April tahun 2021. Selanjutnya ada populasi penelitian. Populasi adalah sekumpulan orang, hewan, tumbuhan, atau benda yang mempunyai karakteristik tertentu yang akan diteliti. Menurut Mulyatiningsih tahun 2012, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMP Negeri 3 Singaraja yang berjumlah 1067 siswa. Selanjutnya ada sampel penelitian. Sampel adalah cuplikan atau bagian dari populasi peneliti oleh mengambil sebagian populasi saja untuk diteliti, meskipun hasil penelitian akan berlaku untuk semua populasi. Menurut Mulyatiningsih tahun 2012, dalam penelitian ini untuk menentukan jumlah sampel maka digunakan rumus sebagai berikut. Dari perhitungan di atas maka diperoleh ukuran sampel minimal adalah 288 responden. Selanjutnya ada definisi operasional variabel. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah persepsi siswa SMP Negeri 3 Singaraja terhadap pembelajaran daring. Persepsi merupakan salah satu sudut pandang seorang mengenai suatu peristiwa, fenomena, harapan yang ada di sekitarnya. Pembelajaran daring merupakan metode pembelajaran yang berlangsung dalam jaringan yang memanfaatkan teknologi internet. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Berdasarkan sumbernya, data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan adalah menggunakan angket. Angket disebarkan secara online menggunakan aplikasi Google Form oleh peneliti kepada responden, yaitu seluruh siswa SMP 3 Singaraja yang menjadi sampel dan dalam penelitian ini. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data.
Penelitian ini menggunakan teknik one shot. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket kepada responden yang menjadi subjek dalam penelitian. Angket dalam penelitian ini berbentuk skala Likert. Selanjutnya, uji validitas instrumen. Validitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat instrumen yang bersangkutan mampu mengukur apa yang akan diukur peneliti. Peneliti menggunakan bantuan SPSS 16.0 for Windows. Selanjutnya, uji reliabilitas instrumen. Instrumen kuesioner dinyatakan reliable bila memiliki nilai alpha Cronbach lebih besar dari 0,60. Peneliti menggunakan bantuan SPSS 16.0 for Windows. Selanjutnya, teknik analisis data. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, maka dari itu analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kuantitatif. Perhitungan statistik deskriptif menggunakan statistik deskriptif persentase. Karena masuk dalam statistik deskriptif, di antaranya ada perhitungan min, modus, median, standar deviasi, dan persentase menurut Sugiono tahun 2011. Adapun teknik analisis data menggunakan tabel sebagai berikut. Selanjutnya, hasil penelitian. Adapun deskripsi hasil penelitian, indikator objek yang dipersepsikan dapat dilihat pada tabel. Berdasarkan tabel di atas, bahwa indikator objek yang dipersepsikan masuk dalam kategori sangat positif, persentase 22,43% atau 7 siswa. Kategori positif 28%, 20,47% atau 82 siswa. Kategori sedang persentase 32,29% atau 93 siswa. Kategori negatif 29,86%, persentase atau 86 siswa, dan kategori sangat negatif persentase 6,94% atau 20 siswa. Selanjutnya, indikator alat indera syaraf dan pusat susunan syaraf. Berikut deskripsi hasil penelitian indikator alat indera syaraf dan pusat susunan syaraf dapat dilihat di tabel. Berdasarkan tabel di atas, bahwa indikator alat indera syaraf dan pusat susunan syaraf masuk dalam kategori sangat positif 7% atau 19 siswa. Kategori positif persentase 16% atau 46 siswa. Kategori sedang persentase 44% atau 126 siswa. Kategori negatif 27%, persentase atau 77 siswa, dan kategori sangat negatif 7% atau 20 siswa. Selanjutnya, indikator perhatian. Berikut deskripsi hasil penelitian indikator perhatian dapat dilihat pada tabel. Berdasarkan tabel di atas, bahwa indikator perhatian untuk masuk dalam kategori sangat positif persentase 6% atau 18 siswa. Kategori positif 20% atau 59 siswa. Kategori sedang 27% atau 79 siswa. Kategori negatif persentase 42% atau 120 siswa, dan kategori sangat negatif 4% atau 27 atau 12%. Selanjutnya, ada deskripsi persepsi siswa sekolah menengah pertama Negeri 3 Singaraja terhadap pembelajaran daring dapat dilihat pada slide. Berdasarkan tabel di atas, bahwa persepsi siswa sekolah menengah pertama Negeri 3 Singaraja terhadap pembelajaran daring masuk dalam kategori sangat positif 8,68% atau 25 siswa. Kategori positif 14,93% atau 43 siswa. Kategori sedang 43,75% atau 126 siswa. Kategori negatif 25,69% atau 74 siswa. Kategori sangat negatif 6,94% atau 20 siswa. Hasil tersebut diartikan sebagai sebagian persepsi siswa sekolah menengah pertama Negeri 3 Singaraja terhadap pembelajaran daring menyatakan sedang. Adapun kendala-kendala yang ditemui siswa dalam pembelajaran daring,
Hasil penelitian ini diperoleh bahwa terdapat kendala-kendala yang ditemui siswa pada pembelajaran daring. Adapun kendala-kendala tersebut yaitu: 1. Sinyal internet yang terbatas. 2. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki. 3. Kurangnya pemahaman siswa terhadap sistem pembelajaran daring. Dan yang keempat, keterbatasan kuota internet karena faktor ekonomi. Adapun pembahasan, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa persepsi siswa sekolah menengah pertama negeri 3 Singaraja terhadap pembelajaran daring menyatakan sedang. Menurut Walgito tahun 2002, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu: yang pertama, objek yang dipersepsikan; yang kedua, indikator alat indera syaraf dan pusat susunan syaraf; yang ketiga, perhatian. Adapun kendala-kendala yang ditemui siswa sekolah menengah pertama negeri 3 Singaraja terhadap pembelajaran daring yaitu: sinyal internet yang terbatas, terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki siswa karena kurangnya pemahaman terhadap sistem pembelajaran daring, dan keterbatasan kuota internet karena faktor ekonomi. Selanjutnya ada simpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini, pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Persepsi siswa sekolah menengah pertama negeri 3 Singaraja terhadap pembelajaran daring. Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan disimpulkan bahwa persepsi siswa sekolah menengah pertama negeri 3 Singaraja terhadap pembelajaran daring masuk dalam kategori sangat positif, persentase 8,68% atau 25 siswa; kategori positif 14,93% atau 43 siswa; kategori sedang 43,75% atau 126 siswa; kategori negatif persentase 25,69% atau 74 siswa; dan kategori sangat negatif persentase 6,94% atau 20 siswa. Hasil tersebut diartikan sebagai persepsi siswa sekolah menengah pertama negeri 3 Singaraja terhadap pembelajaran daring menyatakan sedang. Adapun kendala-kendala yang ditemui siswa dalam pembelajaran daring: 1. Sinyal internet yang terbatas. 2. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki siswa. 3. Kurangnya pemahaman sistem terhadap pembelajaran daring. Keempat, keterbatasan kuota internet karena faktor ekonomi. Selanjutnya, adapun saran yang diberikan peneliti melalui hasil penelitian bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, bagi siswa yang mengalami kendala dalam proses pembelajaran daring hendaknya menambah pengetahuan, lebih aktif dan kreatif lagi sehingga dapat mencapai proses belajar daring dengan maksimal. Yang kedua, bagi guru dapat mengetahui persepsi siswa terhadap pembelajaran daring dapat digunakan sebagai acuan dalam proses belajar mengajar secara daring. Guru hendaknya lebih aktif dalam menemukan materi-materi baru yang belum ada pada buku paket agar lebih cepat mengerti dengan apa yang dijelaskan oleh guru dan tujuan pembelajaran dicapai lebih maksimal lagi. Bagi pihak sekolah diharapkan memberikan bantuan terhadap siswa yang kurang mampu agar bisa siswa yang menemui kendala dalam pembelajaran daring dapat mengatasi masalah tersebut sehingga proses pembelajaran daring berjalan dengan baik dan mencapai hasil belajar yang maksimal. Dan yang terakhir, bagi peneliti lain atau peneliti selanjutnya yang akan melaksanakan penelitian mengenai persepsi siswa terhadap pembelajaran daring dapat menambahkan indikator-indikator lain dalam penelitiannya agar persepsi siswa terhadap pembelajaran daring dapat diketahui secara mendalam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om. Selamat pagi, siang, ataupun malam. Terima kasih.